Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hari ini merupakan sidang kelima dari terdakwa Irwan Hermawan, Galuma Menak Simanjuntak, dan Mukti Ali, yang mana agendanya merupakan pembuktian dari jaksa penuntut umum, yaitu pemeriksaan saksi, yang saksinya ini terdiri dari 1 orang pejabat bakti dan 3 orang lainnya merupakan pejabat dari Kementerian Kominfo. Memang sebelumnya salah satu terdakwa Irwan Hermawan dan rekannya tersangka Windy Purnama ini memiliki peran sebagai pihak yang mengumpulkan setoran dari beberapa perusahaan subkontraktor yang mengikuti proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Nah, dari keseluruhan uang 243 miliar rupiah itu memang sebagian digunakan Irwan Hermawan untuk setoran ke sejumlah pihak tertentu, dan selebihnya digunakan untuk penanganan perkara hukum pada saat penyelidikan. Namun hingga kini belum ada surat perintah penyidikan untuk kasus tersebut. Terkait lobby dengan anggota DPR gimana Pak Irwan? Itu ada 123 miliar. Gimana Pak Irwan? 27 miliar yang diberikan ke Pak Tito, apakah untuk menyelesaikan perkara Pak? Bagaimana Pak Irwan? Apakah benar? Siapa yang menerimanya Pak pada saat itu Pak? Apakah untuk mengurus soal ini Pak? Pak Irwan, satu statement aja, satu statement. No comment. Tidak sepatah kata pun pernah keluar dari mulut Irwan Hermawan setiap kali realitas meminta keterangan. Irwan Hermawan selalu bungkam di soal perannya dalam pusaran korupsi BTS 4G Bakti. Namun yang jelas, banyak pihak menyoroti kejanggalan dari dakwaan Irwan Hermawan. Dalam dakwaan disebut, Irwan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar 119 miliar rupiah. Sementara dalam beberapa BAP, Irwan Hermawan menyebut telah menerima dan bagi-bagi setoran hingga 243 miliar rupiah. Fakta ini tidak ditampik oleh Magdir Ismail, pengacara Irwan Hermawan. Namun berkali-kali Magdir menegaskan, posisi kliennya Irwan Hermawan hanyalah sebagai kurir yang mengantarkan uang hasil tindak pidana korupsi. Bahwa Irwan ini cuma kurir nganterin uang, bukan mencuci uang. Betul. Nah, Logikanya seperti itu. Logikanya seperti itu dan itu memang faktanya. Karena Irwan sendiri hanya menyebut uang itu ke XYZ. Saya nggak tahu siapa. Secara personal bagaimana Irwan mengenal beberapa lembaga audit, kemudian politisi, bagaimana perkenalan mereka sehingga bisa... Irwan ini kan cuma kurir, seperti saya sampaikan tadi. Dia ini menyampaikan atau menyerahkan segala sesuatu itu atas permintaan Anang sebagai dirut dari Bakti. Nah, bagaimana Anang mengenal orang-orang lain, saya nggak tahu. Ya, mesti kita tanya kepada Anang nanti. Oke? Ahli tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi melihat penyidikan korupsi kasus Bakti masih jauh panggang dari api. Penyidikan dan persidangan kasusnya dianggap belum menguak fakta sesungguhnya di balik korupsi Bakti. Sebab nilai aliran uang yang diperkirakan dalam persidangan hanya ratusan miliar rupiah. Sementara kerugian negara disebut hingga 8,03 triliun rupiah. Bahwa yang bersangkutan 240 miliar. Nah, betul apa tidak? Nah, ini dari pengembangan. Bisa jadi betul, bisa jadi kalau bukan di dia terus di mana. Gitu. Jadi kan nggak make sense ya, belum sampai 500 miliar kan ini kemungkinannya. Sementara itu 8 triliun. Dari mana? Yenti juga mengkritisi sikap advokat Magdir Ismail yang begitu saja mau menerima pengembalian uang hasil kejahatan 27 miliar rupiah di kantornya. Sebab sebagai praktisi hukum sudah semestinya Magdir paham benar prinsip tindak pidana pencucian uang. Ya kan tidak tahu orangnya siapa, tetapi datang ke kantornya. Ini juga agak aneh. Kita sudah masuk rezim anti pencucian uang sejak 2002. Artinya apa?
siapapun di Indonesia ini tidak bisa menerima uang, saya nggak tahu ini dari mana, oke? Ada orang memberikan 27M. 27M itu sangat mencurigakan. Kita harus curiga, harus. Makanya dia harus membuktikan sekarang 27M itu dari siapa. Ya ditutupi kenapa sih Pak? Ya kita nggak nutup-nutupin tanya jaksa. Kenapa harus inisial Pak? Kenapa nggak orangnya disebutin Ya, saja? karena saya nggak tahu orangnya. Loh, kan orangnya ada di kantor Bapak pada saat itu. Saya lagi ada di sini, saya lagi ada di pengadilan, orang itu datang. Jadi saya nggak tahu. Soal CCTV yang ada di rumahnya Pak Magdir itu. CCTV itu lagi sedang rusak, udah 6 bulan yang lalu. Jadi makanya saya tidak bisa menjelaskan siapa itu orang. Ya? Tapi apakah nanti berafiliasi dengan Dito itu seperti apa? Itu urusannya jaksa penuntut umum. Dalam beberapa kesempatan, Realitas juga meminta konfirmasi langsung pada Menpora Dito Aryo Tejo yang namanya disebut-sebut dalam penyerahan uang dari Irwan. Namun Menteri Muda ini membantahnya. Tanggapan Bapak bagaimana terkait pengembalian uang 27 miliar? Ya Allah, itu pertanyaan udah lama. Ini semua udah proses resmi, udah ada klarifikasinya, bahkan semua pihak udah diperiksa. Jadi ya udahlah, kita ikutin yang resmi saja. Saya tidak mau semuanya dibawa ke polemik penggiringan opini. Jadi kita ikut yang resmi saja. Jadi Bapak yakin itu bukan dari Bapak ya? Bukan dari ke saya, saya ya. juga, bukan ke Bapak juga. Ya? Ditemui Realitas pekan lalu, Kejaksaan Agung menyebut akan melakukan pemeriksaan silang antar saksi untuk mendalami asal-usul uang 27 miliar rupiah tersebut. Kejaksaan meyakini beberapa pihak masih menyembunyikan informasi, termasuk komunikasi antara Magdir Ismail dengan pihak yang berinisial S. Nah, ini masih kita pelajari. Maka dari itu kemungkinan kita akan memanggil lagi orang-orang, pihak-pihak yang terkait nama-nama yang disebutkan tadi seperti Pak Magdir, kemudian kita klarifikasi. Kita konfrontasi ini uang dari mana sumbernya. Gitu. Termasuk juga IHA kita panggil, karena kan berubah-berubah terus keterangannya. Hari ini dibilang dari orang swasta, ya kan kemarin dibilang punyanya IHA. Nah, kita perlu konfrontasi ini semua. Sehingga ada kejelasan status uang 27 miliar itu. Kan Bapak periksa tuh habis itu Pak. Nah, ini ditemukan inisialnya SS, ini swasta atau nama orang atau? Swasta ini masih kita kejar orangnya. Itu loh. Karena ternyata S ini pernah berkomunikasi dengan pihaknya teman-teman di lawyernya Pak Magdir. Nah, itu perlu kita klarifikasi semua. Maka dari itu ada konfrontasi depannya. Ini masih kita dalami semua, termasuk Pak Dito juga masih kita dalami semua. Berarti ada kemungkinan Pak Dito akan dipanggil lagi diperiksa. Kita lihat ke depan. Kita nggak bicara kemungkinan kalau di proses hukum ini. Mungkin nggak ada yang seperti itu. Uang 27 miliar rupiah yang dikembalikan ke kantor pengacara Magdir Ismail hingga kini masih menjadi misteri. Publik harus terus mencermati jalannya penegakan hukum kasus korupsi BTS Bakti agar tidak ada fakta yang ditutup-tutupi atau dihilangkan. Sebab bagaimanapun, penegakan hukum harus tegak lurus tanpa tebang pilih. Jangan sampai ada tangan-tangan tak kasat mata turut bermain hingga mengebiri kasus korupsi BTS Bakti.